teman-teman per bulan ya. Di sini berapa? Premi, saya mau teman-teman mutusin pakai premi atau mau pakai api ini sama aja sih. Uang pertama. Hah? Gede-gede. 25 juta ya per tahun. Itu UP-nya berapa? Apa manfaatnya? Oh, pewarisan. Terus ada lagi teman-teman yang di situ? Yang baju merah? Preminya berapa? Premi yang paling tinggi 68 juta per tahun ya? Iya. Oke. Manfaatnya apa? PCB. Oke, ada satu lagi dong. Siapa ya yang di 20 juta per bulan, which is artinya 240 juta. Produknya apa? Unit link. Oh, Black Card ya, Black Card Diamond ya. Wow, ini memang maunya di Amerika ya? Oh iya, terus ada lagi siapa? Bu siapa? Widya? 100 juta per bulan. Oke, saya mau tanya teman-teman, ada yang minder nggak pas dengar 240? Jadi teman-teman, saya juga pernah mengalami di mana hari ini closingan saya juga nggak sebesar ini, gitu ya. Jadi teman-teman, kunci dari kita mau belajar closing besar ada step pertama. Pikirkan bagaimana kita doublekan premi yang pernah kita closingin. Itu yang namanya kita bilang kita sudah closing besar. Jadi jangan kita melihat ke kiri ke kanan, cuman kita bilang sama diri kita sendiri bahwa gua maksimal sekarang closingnya preminya setahun 25. PR gua adalah bagaimana gua bisa closing 50 juta sebulan. Bertahap ya teman-teman ya. Anak itu kalau mau gede kan nggak mungkin ya dari sekolah SD langsung kuliah. Dia mesti SMP dulu, SMA dulu, baru kuliah gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya dari SMP langsung kuliah pun juga mungkin ada, tapi jarang sekali, yaitu namanya rezeki gitu ya. Nah jadi itu PR-nya kita, bagaimana kita mendabelkan kualitas kita dulu. Jadi oke, kita minta aja sama diri sendiri, pokoknya kita gimana fight supaya bisa closing 2 kali lipat dari premi terakhir kita. Abis itu kita coba lakukan itu sebagai satu habit. Biasain menganggap bahwa sampai akhirnya bisa contoh 25 bisa closing 50 juta. 50 juta akhirnya itu menjadi satu kebiasaan dan kita mulai kuantumkan menjadi 100 juta. Ya gitu teman-teman ya. Itu yang namanya kita bisa closing gede. Jadi big case-nya tiap orang tuh beda-beda ya teman-teman ya. Jadi jangan kita melihat ke kiri ke kanan jadi kayaknya akhirnya jadi minder. Itu yang satu. Terus yang kedua, percaya bahwa suatu hari kita akan closing lebih besar lagi. Karena dulu saya ingat banget waktu masih closingannya cuma 20, 30. Saya lihat ada orang closing 200 juta. Saya bilang, one day saya akan closing seperti itu. Tapi untuk bisa menjadi one day ke sana saya bertahap. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman percaya bahwa one day teman-teman akan bisa closing besar. Ya. Dan ketiga, tadi kan saya selalu bilang mental. Mental kita adalah memang menghadapi orang yang punya uang. Psikologis kita tanpa kita sadari pasti kita nggak pede. Ya, itu saya alami juga 15 tahun yang lalu gitu ya. Tapi caranya biar gimana dong supaya mental kita kuat? Ya kita harus naikin skillnya kita. Ya, kalau knowledge kan semua orang tahu ya, produk Prudential apa aja semua tahu. Tapi skill itu baru bisa didapat kalau kita minimal 10.000 jam ngejalanin. 10.000 jam tahu ya? Prospek, evaluasi, ya. Habis prospek kita evaluasi. Jadi kalau saya pikiran saya cuma gini. Satu, orang itu harus sehat. Kedua, orang itu punya uang. Orang itu kalau sehat dan punya uang pasti closing. Jadi kalau nggak closing, kalau dia punya uang problemnya di mana? Jangan sampai teman-teman cuma cari orang yang sehat tapi nggak punya uang, ya makanya nggak closing. Ya, jadi jangan salah market. Harus closing dan punya uang. Tapi kalau dia udah punya uang belum closing, PR-nya berarti di kita. Evaluasi sama leader, ya kan. Naikin lagi skill, banyakin ikut kelas MDRT, ya. Dan yang keempat, mental ini ya, skill itu bukan cuma hanya selling. Kalau buat saya, skill itu banyak sekali, teman-teman. Yang pertama misalnya communication skill. Ya, gimana cara ngomong sama cowok gimana, sama cewek gimana, ya. Terus yang kedua adalah kalau saya bilang karakter manusia.
Karakter orang kan beda-beda ya, kita tahu ya. Tapi ya, salah satu kuncinya yang enak adalah rata-rata orang berduit itu korelis. Jadi kalau kita ketemu orang korelis, kita jangan kelihatan sok pinter deh. Udah pasti dia nggak akan beli sama kita. Jangan coba-coba kita ngajarin dia. Ya, selalu kita kasih keputusannya di dia. Ya, karena saya pelajari ada salah satu tim saya yang istilah gini, dia menguasai produk sangat bagus, dia juga bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Tapi kalau dia ketemu orang, dia kesannya tuh ngajarin, jadi guru. Yang ada orang jadi pikir perasaan yang punya duit lebih banyak gua daripada lu. Kok gua mesti belajar dari lu? Ya, kalau saya yang punya uang, saya kan punya pikiran seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita kayak gitu loh ya. Nah, jadi itu sebenarnya evaluasi buat kita. Gimana caranya? Yaitu communication skill lagi yang kita perlu pelajari. Ya, dan ini nggak bisa kita pelajari di Prudential, teman-teman. Prudential belum ada ilmunya. Kita harus belajar di luar Prudential. Ya, kalau saya belajar sesuatu harus langsung dari expertnya. Saya nggak mau setengah-setengah. Banyak nggak leader yang jago communication? Jago, banyak. Tapi apa memang spesialisasinya di communication? Enggak. Paling dia mampu, tapi belum tentu dia mampu mentransfer kepada kita loh. Jadi kalau kita mau ya kita belajar sama gurunya, apa expertnya, which is itu di luar Prudential. Ya, terus karakter. Terus udah gitu tentang communication, karakter apa lagi ya? Tadi saya udah catat ya. Tadi saya bikin contekan dikit nih biar teman-teman kalau nanya saya nggak lupa. Communication. Nah, terus karakter, communication, apa ya? Kok tiba-tiba saya nggak ingat ya? Ini ya efeknya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Anyway, yang ini dua dulu ya, communication dan karakter. Terus saya juga belajar yang gimana? Oh ya, kita cek, naikin level kita untuk bergaul dengan orang-orang yang ekonominya di atas kita. Ya, ekonominya di atas kita. Karena kan ada ya pepatah bilang ya, kalau kamu mau tahu bagaimana kehidupan kamu 5 tahun dari sekarang, lihat 5 orang terdekat kamu. Kalau orangnya masih sama, PR-nya kita adalah kita cari orang yang lebih di atas kita dulu dikit. Jangan langsung jauh, kalau jauh ntar gapnya kejauhan, kita juga bingung ya, dia ngomong apa kita nggak nyambung. Tapi bertahap, minimal yang misalnya contoh biasa kita makan di warteg, carilah yang memang sering makan di misalnya di mall. Ya, yang mall diskon, itu udah boleh. Nah, orang mulai biasa makan mall diskon atau misalnya biasa liburannya dalam kota, kita mulai coba cari yang teman-teman biasa mulai libur yang daerah-daerah Asia. Bergaul dengan mereka itu akan menambah wawasan kita. Cara pandang mereka itu pasti berbeda. Kenapa orang bilang anak harus sekolah tinggi-tinggi? Kalau sekarang menurut saya ilmu sih bisa dapat di mana aja. Ya, pengetahuan tuh kita dapat dari YouTube. Tapi yang namanya lingkungan itu nggak bisa kalau kita nggak naikin sendiri. Jadi anak kuliah tuh sekarang lebih banyak mereka karena lingkungannya. Karena pengetahuan itu kalau dia mau belajar, dia juga bisa belajar semua dari YouTube. Tapi lingkungan nggak bisa dibeli dari YouTube. Ya kan? Nah, ya teman-teman ya. Jadi kita mesti cek, kita coba naikin kualitas diri kita. Perlu modal nggak? Ya, kan kita balik lagi ya. Ini bisnis loh. Kalau teman-teman berpikir bahwa Prudential adalah bisnis seumur hidup teman-teman yang mau teman-teman wariskan ke turunan teman-teman, berani invest nggak? Dan nggak usah khawatir, apapun investasi kita di sini pasti lebih kecil dari komisi yang akan kita terima sih. Ya, jadi saya memang dari awal kita tuh Bu Isu tuh ya paling terutama ya. Awal saya join Prudential, dia tahu banget background saya kan, istilahnya saya nggak pernah kerja, jadi ya pengetahuan asuransi nggak ngerti juga gitu ya, apalagi namanya ngomong sama orang. Dulu awal jadi agent saya ngomong cepet banget sampai Bu Isu bilang, lu ngomong apa gua rasa orangnya nggak ngerti kali. Nah di situ saya belajar gitu ya. Nah jadi di situ Ibu Isu bilang, pokoknya selalu sisihkan 10% dari income untuk naikin skill lu, untuk naikin knowledge-nya lu, supaya lu nggak cuma sama aja lu yang sekarang dan lu yang akan datang. Nah itu banget nyantol ke saya, sampai hari ini pun saya selalu menyisihkan budget untuk tiap tahun belajar di luar Prudential. Ya teman-teman ya, itu selalu saya siapin. Kenapa? Saya cuma gampang simpelnya. Hari ini yang cari uang kita apa anak kita? Kita cari uang buat siapa? Buat anak sekolah. Bayar uang sekolah mahal nggak? Bayar les mahal nggak? Tapi kenapa bayar untuk diri sendiri yang bisa cari duit nggak mau? Make sense nggak?
Kadang kita kalau mau belajar sesuatu kita hitung-hitungan. Teman-teman, oh ya satu lagi communication character belajar NLP plus LOA. Ya, teman-teman tahu NLP nggak? Neuro Linguistic Programming. Setahu saya training paling mahal itu pasti NLP. Ya, itu artinya bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang tepat sehingga orang yang kita ajak ngomong itu akan berpikir dan mengambil keputusan sesuai dengan yang kita mau. Luar biasa nggak? Ilmunya mahal nggak? Mahal, puluhan juta nih. Berani bayar nggak kita? Ya, tapi kalau kita menguasai ini, kita gampang. Semua politikus itu pasti belajar NLP. Di Amerika semua orang kalau yang memang levelnya mau menjadi seorang pemimpin wajib hukumnya belajar NLP. Cuma di Indonesia belum aja. Kalau kita nggak belajar duluan, kita ketinggalan. Ya kan? Nah, terus juga sama ilmu yang lagi happening sekarang namanya LOA, Law of Attraction. Ada yang udah tahu belum? Law of Attract and Action. Bagaimana kita menarik apa yang kita mau untuk lebih cepat. Nah, sebenarnya terus terang tahun lalu saya lagi mempelajari LOA dan ya alhamdulillah ya, puji syukur bahwa ternyata saya mampu melakukannya. Jadi kita berdua lagi belajar dan ternyata ya itu ya semua kita menganggap bahwa closingan kita yang belakangan ini termasuk salah satu kita mempraktekkan ilmu LOA-nya kita. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi investlah minimal 10% dari penghasilan teman-teman untuk menaikkan kualitas diri kita. Karena kualitas kita naik, otomatis prospekan kita akan naik kualitasnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Sekalian promosi ya, kita ada kelas LO